Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak Miss semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga anak-anak Miss tetap sehat selalu ya dan masih semangat belajarnya. Nah, hari ini kembali lagi kita akan belajar tematik bersama Miss Anissa. Agar pembelajaran kita hari ini diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini Ananda, kita masih belajar tema 2, subtema 2, tetapi masuk ke pembelajaran 5 dan 6. Beni dan teman-teman akan bermain di rumah Edo. Sebelum ke rumah Edo, Beni datang menjemput Udin. Nah, di sini Ananda ada percakapan antara Beni, Udin, dan ibunya. Nah, kita baca sama-sama ya Ananda. Selamat sore, Bu. Selamat sore juga, Beni. Silakan masuk. Terima kasih, Bu. Udinnya ada, Bu. Ada, Beni. Sebentar ya, Ibu panggilkan. Udin, ini Beni sudah datang. Iya, Bu. Saya sudah siap. Bagaimana, Beni? Kita berangkat sekarang? Baiklah, ayo. Ibu, kami berangkat dulu ya. Beni tidak minum dulu? Tidak usah, Bu. Terima kasih. Edo mungkin sudah menunggu kami. Kami berangkat ya, Bu. Iya, Nak. Hati-hati di perjalanan ya. Iya, Bu. Dari percakapan tersebut, Ananda, kita akan menjawab beberapa pertanyaan. 1. Apa isi teks percakapan yang telah kita bacakan? Apa, Ananda? Ya, isi teks tersebut adalah Beni dan Udin berpamitan kepada ibu untuk bermain ke rumah Edo. Pertanyaan kedua, bagaimana cara Beni bertamu? Beni bertamu dengan mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Bagaimana sikap Beni menurutmu? Iya, Nanda, baik dan sopan. Kemudian, apa yang dilakukan Beni dan Udin sebelum berangkat ke rumah Edo? Yang Beni dan Udin lakukan adalah berpamitan dan menyalami ibu. Dari teks ini Ananda, sikap baik yang bisa kita ambil adalah ketika kita bepergian atau bermain keluar bersama teman-teman, kita harus meminta izin atau berpamitan dulu kepada orang tua kita. Dan jangan lupa sebelum berangkat juga menyalami orang tua kita. Selanjutnya Ananda, kita akan belajar tentang manfaat aturan. Nah, mari kita baca teks percakapan berikut ini. Bu, apa manfaat aturan bagi kita? Banyak sekali manfaatnya.
Coba Beni bayangkan jika dalam bermain tidak ada aturan, apa yang terjadi? Pasti kita akan berbuat semau kita, Bu. Nah, apa nanti akibatnya? Bisa bertengkar, Bu. Iya, benar. Jadi, menurut Beni, apa manfaat aturan itu? Dengan adanya aturan hidup, kita akan teratur. Iya, benar sekali, Beni. Aturan juga akan melatih kita untuk bersikap disiplin. Jadi Ananda, dari teks percakapan ini kita tahu bahwa manfaat aturan itu adalah membuat hidup kita akan teratur dan juga melatih kita untuk bersikap disiplin. Jadi Ananda, ketika ada aturan, kita harus mentaatinya dan melaksanakannya. Nah, di sini kita akan membaca teks yang berjudul kegunaan benda. Nah, kita baca sama-sama ya Ananda. Ada banyak benda di sekitar kita. Benda membuat kegiatan kita menjadi terbantu. Kita tidak bisa minum kalau tidak ada air dan gelas. Kita tidak bisa menulis kalau tidak ada buku dan pensil. Begitu juga dalam bermain. Dalam bermain, ada yang membutuhkan benda dan ada yang tidak. Dalam bermain tarik-tarikan, kita tidak membutuhkan benda apapun. Namun, dalam bermain lingkaran simpai, tanpa adanya simpai, permainan tidak akan bisa terlaksana. Jadi, setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Benda juga beraneka ragam. Ada benda padat, benda cair, dan benda gas. Setiap benda mempunyai kegunaan masing-masing. Mulai dari bangun tidur, kegiatan kita sudah tergantung dengan benda. Ketika mandi, kita membutuhkan air, sabun, sampo, gayung, dan lain-lain. Ketika memasak, ibu membutuhkan kompor, wajan, pisau, dan alat-alat masak lainnya. Ketika akan berangkat ke sekolah, kita membutuhkan seragam, sepatu, tas, buku, pensil, penggaris, dan peralatan sekolah lainnya. Kehidupan kita akan selalu tergantung dengan benda. Untuk itu, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita. Nah, jadi Ananda, berdasarkan teks ini, kita simpulkan bahwa kita membutuhkan benda-benda dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari kita. Jadi, kita perlu menjaga benda-benda di sekitar kita, Nanda. Beni dan Udin sedang bermain kosakata tentang nama-nama benda. Bantulah Beni dan Udin menemukan kata pada kolom huruf berikut. Nah, dari kolom berikut ini kita akan mencari nama-nama benda Ananda. Nah, yang pertama ada benda sapu. Nah, kemudian bisakah Anda menemukan benda berikutnya? Ya, betul. Ada udara. Selanjutnya ada benda meja. Nah, selanjutnya ada
benda boneka. Nah, dari kolom ini, benda-benda yang bisa kita temukan adalah sapu, meja, udara, dan boneka. Nah, dari benda-benda ini kita akan melihat wujud dan kegunaannya, Ananda. Yang pertama ada benda meja. Nah, wujudnya yaitu padat. Kegunaannya untuk meletakkan benda. Yang kedua, ada benda sapu. Wujudnya padat. Kegunaannya untuk membersihkan ruangan. Ketiga, benda udara. Wujudnya gas. Kegunaannya untuk bernafas. Dan yang terakhir, benda boneka. Wujudnya adalah padat dan kegunaannya adalah untuk bermain. Selanjutnya, Nanda, perhatikan tabel perkalian berikut ini. Tabel yang berwarna biru ini merupakan bentuk perkalian, sedangkan tabel yang berwarna merah jambu ini adalah hasil perkalian, Ananda. Nah, cara membacanya, Ananda, yaitu 0 dikali 0 sama dengan 0. Nah, dari hasil perkalian ini yang kita perhatikan adalah angka yang sejajar ke samping dengan angka yang sejajar ke atas dengan angka tersebut. Kemudian 0 dikali 1 maka hasilnya adalah 0. 0 dikali 2 hasilnya adalah 0. Ingat ya, Nanda, setiap angka yang dikalikan dengan 0 maka hasilnya adalah 0. Kemudian 1 dikali 0 sama dengan 0. 1 dikali 1 sama dengan 1. Selanjutnya 3 dikali 1 sama dengan 3. Nah, di sini, Ananda, kita akan berlatih melihat tabel ini, di mana kita akan mengisi angka di tabel yang bergambar ini. Nah, perhatikan, bilangan yang terhalang oleh bola adalah berapa, Ananda? Ya, kita lihat angka yang sejajar ke samping dan angka yang sejajar ke atas dari bola ini, yaitu 7 dan 1. Maka bentuk perkaliannya 7 dikali 1 sama dengan berapa, Nanda? Ya, 7. Kemudian bilangan yang terhalang oleh pensil adalah berapa, Nanda? Ya, 8. Didapatkan dengan mengalihkan 4 dikali dengan 2. Dan terakhir, bilangan yang terhalang oleh buku adalah berapa, Nanda? Ya, 24. Mana didapatkan dari perkalian 8 dikali dengan 3. Angka yang sejajar ke samping dan angka yang sejajar ke atas. Bagaimana, Nanda? Sudah bisa ya membaca tabel perkalian? Nah, selanjutnya, Nanda, isilah titik-titik pada tabel berikut ini. Bagaimana caranya, Miss? Nah, Nanda, ini 16 ini adalah hasil perkalian dari kotak sebelah kiri dikali kotak sebelah kanan.
atau 2 dikali titik-titik sama dengan 16. Nah, cara menjawab ini Ananda dengan melihat kembali tabel perkalian berikut ini. Nah, yang pertama kita lihat adalah manakah dari tabel ini yang hasil perkaliannya adalah 16. Nah, yang ini Ananda. Berarti bentuk perkaliannya yaitu 2 dikali dengan 8. Nah, karena di sini sudah ada 2, maka kita tinggal menuliskan angka 8. Kemudian mana lagi yang hasil perkaliannya 16? Ya, yang ini Ananda. Berarti bentuk perkaliannya yaitu 4 dikali dengan 4. Karena di sini sudah ada 4, maka di sini tinggal kita tuliskan 4 kembali. 4 dikali 4 sama dengan 16. Nah, berikutnya Nanda kita lihat lagi nih, mana hasil perkaliannya yang 16. Ya, betul, ya. Ini. Maka bentuk perkaliannya yaitu 8 dikali dengan 2. 8 dikali 2. Nah, yang terakhir kita lihat kembali nih, masih adakah hasil perkaliannya sama dengan 16? Nah, ternyata tidak Ananda. Berarti 16 kali berapa ya biar menghasilkan 16? Nah, masih ingatkah Ananda bahwa suatu bilangan yang dikalikan dengan angka 1, maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Maka 16 dikali dengan 1, hasilnya adalah 16. Bagaimana Nanda? Sudah paham ya? Ternyata Ananda, pembelajaran kita sudah selesai. Marilah sama-sama kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil alamin. Tadi kita sudah belajar tentang memahami isi teks percakapan, kemudian memahami benda dan kegunaannya. Selanjutnya kita belajar tentang manfaat aturan, dan yang terakhir belajar tentang membaca tabel perkalian. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami dan dimengerti oleh Ananda. Bisa akhiri pembelajaran hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ya Nanda di pembelajaran berikutnya.